Shalom saudaraku dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan membaca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pada saat hari ini kami mengucap syukur suatu kesempatan ini Tuhan untuk kami pergunakan belajar dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Yehezkel 37 ayat 4 sampai 14, Saudara. Yehezkel 37 ayat 4 sampai 14. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya. Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ayat emas kita hari ini yang terambil dari Yehezkel 37 ayat 5. Yehezkel 37 ayat 5, aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Saudara, pada tanggal 4 November 1966, bencana banjir yang melanda Firenze, Italia, menenggelamkan lukisan ternama
Perjamuan Terakhir. Itu karya George Faresi. Dalam genangan lumpur air dan minyak selama lebih dari 12 jam, saudara. Catnya menjadi pudar dan bingkai kayunya rusak berat, sehingga banyak orang menganggap karya seni itu tidak terselamatkan lagi. Namun setelah melakukan upaya konservasi yang tekun selama 50 tahun, saudara, para ahli dan relawan berhasil mengatasi rintangan-rintangan yang luar biasa untuk memulihkan lukisan yang sangat berharga itu. Saudara, ketika bangsa Babel menaklukkan Israel, umat merasa putus asa. Mereka dikelilingi kematian dan kehancuran dan sangat membutuhkan pemulihan. Dalam Ratapan 1, saudara, selama masa kekacauan itu, Allah membawa Nabi Yehezkiel ke suatu lembah dan memberinya penglihatan yang menempatkannya di antara tulang-tulang kering. Allah bertanya, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Yehezkiel menjawab, saudara, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Yehezkiel 37 ayat 3, saudaraku. Allah kemudian memerintahkan sang nabi untuk bernubuat kepada tulang-tulang itu, supaya semua itu hidup kembali. Yehezkiel berkata, segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ayat 7-nya. Melalui penglihatan itu, Allah mengungkapkan kepada Yehezkiel bahwa pemulihan Israel hanya dapat dilakukan oleh Allah semata. Saudara, saat kita merasa seolah segala sesuatu dalam hidup ini telah hancur dan tidak dapat diperbaiki, Allah meyakinkan kita bahwa Dia sanggup membangun kembali puing-puing kehancuran kita. Dia akan memberi kita napas kehidupan baru. Give me a Lord. Saudara, kita tidak tahu seluk-beluk dari lembah yang disebutkan Yehezkiel, saudara, sebagai tempat ia dibawa dengan perantaraan roh. Yehezkiel 37 ayat 1. Mungkin Yehezkiel mendapatkan penglihatan tentang lembah, tempat terjadinya suatu tragedi atau perang besar, karena banyaknya tulang yang tidak dikubur di satu tempat. Agaknya penunjukan suatu lokasi pertempuran. Kepada Yehezkiel, Allah berkata bahwa lembah penuh tulang itu melambangkan seluruh kaum Israel. Ayat 11-nya. Bahkan keputusasaan dan kematian yang mereka alami dapat diputarbalikkan oleh roh Allah yang menghembuskan napas baru kepada mereka. Ayat 6-nya, saudara. Dan mengembalikan mereka ke tanah mereka. Ayat 12. Oleh menikah, Lords. Saudaraku dikasihi Tuhan, apa yang rusak dalam kehidupan saudara? Apa yang rusak dalam kehidupan kita? Bagaimana kita dapat bergantung pada Allah untuk mendatangkan pemulihan? Saudaraku, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah, pada saat hari ini kami mengucap syukur. Kami berdoa, ya Tuhan, ada bagian-bagian dalam hidup kami yang seolah-olah tak dapat dipulihkan kembali. Kami berdoa, kami pernah mencoba memperbaikinya sendiri, Tuhan. Tetapi kini, satu-satunya harapan untuk pemulihan adalah pemulihan ada di dalam diri Tuhan. Terpujilah Tuhan.
termulialah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Tuhanlah yang memberkati Bapak Ibu saudara dimanapun berada. Dengan kasih Tuhan yang memberikan hikmat pengetahuan, sukacita, damai sejahtera bagi setiap Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengarkan renungan pada saat hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin. Amin.